Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Pada kesempatan hari ini, kami ingin berbagi kepada rekan-rekan sehubungan dengan adanya liputan berita yang disampaikan kepada kami berkaitan dengan peliputan elektronik yang dilakukan oleh wajib pajak atau kuasanya di salah satu KPP Pratama di Jakarta. Dan oleh karena itu, karena kami belum sempat memberikan tanggapan atas rilis berita yang disampaikan oleh salah satu praktisi pajak di Indonesia, maka kami perlu menyampaikan tanggapan kami atas rilis yang disampaikan oleh iNews Bogor yang narasumbernya adalah merupakan salah seorang praktisi yang kebetulan kami juga kenal yang bersangkutan. Namun pada kesempatan hari ini kami akan memberikan tanggapan dari perspektif alasan hukum yang nantinya akan dikuatkan dengan dasar hukum. Jadi kami tidak akan masuk ke dalam perspektif personal, tapi kami akan masuk kepada perspektif legal formal, dan oleh karena itu kami akan lebih dalam lagi masuk kepada rasio legis dari pemahaman mengenai peliputan elektronik dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, atau mungkin dalam pemeriksaan quality assurance, atau mungkin dalam pembahasan penelitian keberatan, dan juga upaya-upaya administratif yang lain yang tentunya kami akan singgung nantinya. Pada kesempatan hari ini kami hanya akan fokus kepada rilis berita dari iNews Bogor yang kebetulan juga sudah cukup lama, tapi belum sempat kami berikan tanggapan karena kesibukan satu dan lain hal. Rekan-rekan, ada rilis yang diterbitkan oleh iNews Bogor tanggal 20 Oktober 2023 yang berjudul "Bolehkah live streaming medsos saat pemeriksaan pajak?" Ini penjelasan pakar. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan, nanti rekan-rekan bisa lihat juga tampilan daripada rilis medianya. Disebutkan di sini mengenai pendapat seorang yang menurut jurnalis adalah pakar di bidang perpajakan. Namun setelah kami teliti, yang memberikan pendapat ini adalah rekan kami, Saudara Sultan RH Manurung. Kebetulan juga beliau adalah salah satu anggota Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia bersama-sama dengan kami yang juga merupakan anggota, dan oleh karena itu kami akan memberikan pendapat kami sebagai berikut. Di dalam tulisannya, rilis ini menyampaikan pendapat praktisi perpajakan Sultan RH Manurung yang pada pokoknya menegaskan seseorang yang sedang mengakses layanan pemeriksaan pajak tidak boleh melakukan siaran langsung atau live streaming melalui media sosial dengan alasan apapun. Jadi rekan-rekan, kalau kita baca paragraf pertama, narasi yang ditulis oleh jurnalis ini menggunakan terminologi mengakses. Frase mengaksesnya kurang tepat menurut kami kalau dikaitkan dengan perkara yang sempat heboh atau viral di KPP Pratama Taman Sari. Karena yang bersangkutan sebagai kuasa itu bukan dalam rangka mengakses, tapi dalam rangka menghadiri pembahasan akhir. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah wajib pajak atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan elektronik baik secara langsung atau live maupun tidak langsung atau tidak live. Apakah dasar hukumnya kalau memang WP atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan elektronik langsung, live maupun tidak langsung? Nah, kalau kita ingin menjawab pertanyaan tersebut, tentu untuk memberikan kepastian kita harus merujuk kepada dasar hukum yang ada. Dasar hukum yang ada tentunya merujuk kepada hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, khususnya yang diatur di dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Nah, kita akan lihat sama-sama rekan-rekan apa yang disampaikan oleh dasar hukum yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP. Kami akan bacakan. Pasal 34 ayat 1 berbunyi sebagai berikut. Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Jadi kalau kita membaca narasi daripada norma pasal 34 ayat 1, jelas norma ini hanya mengatur mengenai kegiatan yang dilarang atau tidak dilarang bagi setiap pejabat.
Pertanyaan berikutnya, apakah tim pemeriksa pajak adalah pejabat? Tentu jawabannya iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan. Jadi rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah rumusan norma yang hanya diperuntukkan secara eksklusif untuk pejabat pajak, termasuk tim pemeriksa pajak, dan tidak diberlakukan atau diterapkan atau tidak berlaku bagi wajib pajak atau kuasanya. Jadi unsur yang pertama dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP adalah setiap pejabat. Nah, oleh karena itu WP dan kuasanya bukan pejabat, dan oleh karena itu WP atau kuasanya boleh melakukan peliputan elektronik langsung live maupun tidak langsung kalau dianggap peliputan itu merupakan cara tanda petik untuk membocorkan data atau informasi yang dimiliki oleh WP atau kuasanya. Kemudian unsur yang kedua adalah memberitahukan kepada pihak lain. Nah, jadi yang memberitahukan itu adalah harus setiap pejabat dan diberitahukan kepada pihak lain. Sehingga dengan demikian, kalau WP yang memberitahukan kepada pihak lain tidak termasuk di dalam rumusan norma pasal 34 ayat 1. Atau unsur yang berikutnya diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Jadi kalau pejabat itu diberitahukan data atau informasi oleh wajib pajak, memang dilarang untuk diberitahukan oleh tim pemeriksa kepada pihak lain. Tapi unsur ini tidak melarang wajib pajak atau kuasanya untuk memberitahukan data atau informasi yang dimiliki kepada pihak lain. Berikutnya adalah dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Jelas sebagai pejabat tentunya harus merahasiakan data atau informasi yang diberikan WP atau kuasanya. Namun tidak ada kewajiban bagi WP atau kuasanya untuk menyampaikan data atau informasi yang dimiliki kepada pihak manapun. Jadi rumusan norma pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP secara sederhana hanya mengatur mengenai pejabat. Dalam hal ini adalah tim pemeriksa, termasuk di dalamnya adalah kepala kantor, dan tidak mengatur dengan tegas larangan bagi wajib pajak atau kuasanya. Nah, persoalan hukumnya adalah banyak pemeriksa pajak atau pejabat yang menafsirkan 34 ayat 1 Undang-Undang KUP mutatis mutandis berlaku juga untuk WP dan kuasa WP. Sementara rumusan normanya tidak mengatur mengenai larangan bagi WP atau kuasanya untuk menyampaikan data atau informasi yang dimilikinya sendiri. Sehingga penafsiran 34 ayat 1 itu bukan hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tapi berlaku bagi WP atau kuasanya, merupakan penafsiran yang tidak berdasarkan hukum, tapi merupakan penafsiran sepihak atau penafsiran yang tendensius yang kemudian dijadikan alasan sehingga hak wajib pajak atau kuasanya untuk mendokumentasikan pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pemeriksaan QA atau mungkin pembahasan penelitian keberatan menjadi hapus, atau hak WP atau kuasanya menjadi dikebiri untuk mendokumentasikan semua upaya hukum yang tersedia di dalam undang-undang atau hukum positif. Kemudian perlu kami sampaikan juga penegasan bahwa pasal 34 ayat 1 itu hanya berlaku buat pejabat dan tidak berlaku buat WP atau kuasanya telah diatur di dalam Undang-Undang KUP yang sama, yaitu pasal 41 ayat 1 Undang-Undang KUP, yang kami akan kutip bunyinya sebagai berikut. Pasal 41 ayat 1, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian dilanjutkan di ayat 2 itu mengenai rumusan norma sengaja. Kalau di ayat 1 kealpaan, tapi di ayat 2 adalah sengaja, sehingga rumusan norma pasal 41 ayat 2 berbunyi sebagai berikut. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi sudah sangat jelas rekan-rekan, pasal 34 ayat 1 itu mengatur mengenai konsekuensi hukum apabila pejabat lalai merahasiakan data atau informasi WP atau kuasanya sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 1, dan di dalam pasal 41 ayat 2 adalah rumusan norma yang mengatur konsekuensi hukum bagi pejabat yang dengan sengaja membocorkan data atau informasi WP atau kuasanya. Sehingga rumusan norma pasal 41 ini telah dengan tegas mengatur larangan bagi
pejabat saja, bukan bagi WP. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau begitu apakah WP atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan langsung, live maupun tidak langsung? Tentu jawabannya tidak dilarang karena tidak ada rumusan normanya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah kemudian kalau pembahasan akhir hasil pemeriksaan QA dilakukan atau mungkin pembahasan penelitian keberatan dilakukan dengan cara mendokumentasikan atau meliput secara elektronik langsung atau live maupun tidak langsung, apakah juga dianggap sebagai bentuk di mana pejabat itu sudah membocorkan data atau informasi WP? Tentu jawabannya sangat sederhana. Ketika di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tersebut yang melakukan peliputan itu adalah bukan tim pemeriksa, maka tentu tidak dapat dianggap bahwa pihak yang membocorkan data atau informasi WP itu adalah tim pemeriksa, karena yang melakukan peliputan secara elektronik langsung live maupun tidak langsung adalah WP-nya sendiri. Jadi harus dilihat siapa pihak yang melakukan peliputan. Kalau memang yang melakukan peliputan itu adalah tim pemeriksa, maka tim pemeriksalah yang harus bertanggung jawab, ya, karena yang bersangkutanlah yang kemudian meliput secara audiovisual. Dan kalau kemudian itu disiarkan secara langsung atau live atau mungkin dibocorkan dalam bentuk cara apapun, sepanjang bisa dibuktikan bahwa yang membocorkan adalah tim pemeriksa, maka tim pemeriksa mempunyai konsekuensi akibat hukum yang diatur dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP. Tapi sepanjang bisa dibuktikan bahwa yang membocorkan itu adalah WP atau kuasanya, maka tidak ada rumusan norma yang melarang itu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kuasa juga dapat menyampaikan data atau informasi WP itu secara langsung atau live atau tidak langsung? Tentu jawabannya dapat sepanjang diberikan kuasa oleh wajib pajak yang bersangkutan. Bagaimana cara membuktikannya? Tentu harus dituangkan secara tegas dan jelas di dalam surat kuasa. Sehingga dengan demikian tidak ada perdebatan apakah WP itu mengizinkan apa tidak. Sepanjang tidak ada surat kuasanya, tentu hal itu tidak dimaknai sebagai bentuk izin. Sebaliknya, ketika sudah diberikan surat kuasa, maka itu merupakan bentuk daripada pelimpahan kewenangan daripada wajib pajak kepada kuasanya, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyampaikan data atau informasi yang dimiliki oleh WP. Jadi sangat jelas sekali bahwa dasar hukumnya tidak melarang WP atau kuasanya untuk meliput secara langsung, live maupun tidak langsung, ya. Dan kalau kita pahami secara bersama-sama, liputan live itu adalah liputan elektronik. Liputan tidak live juga merupakan liputan elektronik. Jadi menurut kami, apakah pembahasan akhir hasil pemeriksaan QA atau pembahasan penelitian keberatan yang diliput secara elektronik, langsung live maupun tidak langsung, tetap dapat diizinkan dan tidak dilarang oleh hukum positif manapun di bidang perpajakan, khususnya Undang-Undang KUP. Kemudian kita lanjutkan pendapat dari rekan kami, Saudara Sultan Manurung. Dalam paragraf berikutnya yang bersangkutan mengatakan pernyataan ini merespon aksi seorang YouTuber yang viral karena melakukan live streaming saat ingin menjalani pemeriksaan pajak di sebuah kantor pemeriksaan pajak di kawasan Jakarta, ya. Mungkin perlu kami luruskan kepada media ini bahwa yang bersangkutan itu hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ya. Jadi kalau dalam pemeriksaan pajak itu kan ada banyak fase atau tahapan, ya. Yang disampaikan di sini sebenarnya pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ya. Karena dalam pemeriksaan itu ada pengujian, ada pembahasan, dan juga ada penerbitan SKP, ya. Sehingga yang dimaksud di dalam tulisan ini menurut kami adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jadi bukan dalam konteks pemeriksaan secara keseluruhan, tapi khususnya dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian dalam pendapat berikutnya, rilis ini mengatakan pria yang aktif di dunia perpajakan selama 25 tahun ini menjelaskan dalam PMK 18/2021 telah diatur ketentuan bagi para pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Perlu kami sampaikan juga kepada rekan-rekan bahwa meskipun yang bersangkutan mengaku bahwa sudah aktif di dunia perpajakan selama 25 tahun, mungkin yang bersangkutan itu
karena mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, lebih banyak berkecimpung di bidang non-litigasi ya, tapi mungkin tidak terlalu banyak dan sering dan tidak punya banyak pengalaman di bidang litigasi. Jadi perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa sepanjang mengenai pemeriksaan pajak memang telah diatur di dalam Undang-Undang KUP, khususnya pasal 31 ayat 1 dan ayat 2, dan secara teknis diatur dalam PMK ya. PMK yang pertama sebenarnya adalah PMK 17 tahun 2013, kemudian diubah sebagian dengan PMK 184 2015, dan terakhir diubah dengan PMK 18 2021. Di dalam PMK maupun Undang-Undang KUP juga tidak diatur secara tegas larangan bagi WP atau kuasanya untuk meliput secara elektronik, baik itu langsung atau live maupun tidak langsung. Sehingga menurut kami larangan-larangan itu hanya bersifat narasi saja, tapi bukan merupakan alasan hukum apalagi dasar hukum. Kemudian tulisan berikutnya dari rilis ini mengatakan, salah satunya bahwa seseorang pemeriksa pajak wajib merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan pajak. Ya, perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa kewajiban untuk merahasiakan data atau informasi WP atau kuasanya itu melekat kepada tim pemeriksa pajak, tapi tidak melekat kepada WP atau kuasanya. Ketika WP atau kuasanya ingin mendokumentasikan secara elektronik, baik langsung live maupun tidak langsung, apa yang terjadi dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, apa yang terjadi dalam pemeriksaan QA maupun yang terjadi dalam pembahasan penelitian keberatan, itu murni tidak dilarang oleh hukum positif manapun di bidang perpajakan. Perlu kami ingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan, pasal 1 angka 3 Konstitusi Amandemen ketiga telah mengatur dengan jelas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia bukanlah negara pajak. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu perbuatan atau tindakan itu diperbolehkan atau dilarang, tentu harus ada alasan hukumnya yang dimanifestasikan atau diterapkan dalam dasar hukum yang jelas. Kemudian tulisan ini juga mengutip ucapan daripada rekan saudara Sultan Manurung, sehingga dalam rangka pemeriksaan saya pikir sudah jelas di PMK 18 tidak boleh melakukan live streaming. Ini juga merupakan kutipan yang menurut kami kurang tepat ya, dan cenderung misleading atau menyesatkan, karena di dalam PMK 18 tahun 2021 yang merupakan perubahan PMK 184 2015 yang juga merupakan perubahan PMK 17 tahun 2013 tidak mengatur dengan tegas bahwa WP atau kuasanya dilarang untuk melakukan peliputan dalam rangka dokumentasi secara elektronik, baik langsung live maupun tidak langsung. Kemudian rilis ini juga menjelaskan, Sultan menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak itu sendiri merupakan pegawai negeri sipil di lingkungan DJP atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh DJP untuk melaksanakan pemeriksaan. Ya, tadi kami sudah jelaskan di pasal 34 ayat 1, larangan itu berlaku bagi pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak termasuk tim pemeriksa. Di pasal 34 ayat 2, kami akan tunjukkan Undang-Undang KUP. Di pasal 34 ayat 2 Undang-Undang KUP, ternyata larangan itu tidak hanya berlaku bagi tim pemeriksa pajak sebagai pejabat, tapi juga berlaku bagi tenaga ahli yang ditunjuk oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Ya, kami akan kutip dari pasal 34 ayat 2 Undang-Undang KUP yang berbunyi sebagai berikut. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Jadi selain tim pemeriksa pajak, selain kepala kantor, tenaga ahli atau konsultan yang digunakan oleh Dirjen Pajak atau Direktur Jenderal Pajak juga dilarang untuk membocorkan rahasia berupa data atau informasi yang diberikan WP atau kuasanya kepada tenaga ahli atau tim pemeriksa yang bersangkutan. Jelas lagi-lagi ini merupakan larangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat atau tim pemeriksa pajak atau kepala kantor, termasuk kepada pihak-pihak yang ditunjuk oleh tim pemeriksa pajak atau yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jadi semua yang berkaitan dengan tim pemeriksa pajak atau pihak yang ditunjuk oleh tim pemeriksa pajak dianggap merupakan pejabat ya, yang tentunya dilarang untuk memberitahukan atau membocorkan data atau informasi WP atau kuasanya. Tetapi bukan merupakan rumusan norma yang mengatakan
mengatur dengan tegas bahwa WP atau kuasanya dilarang untuk memberitahukan apalagi membocorkan data atau informasi milik WP sendiri yang diberitahukan oleh WP atau kuasanya kepada tim pemeriksa pajak. Jadi ini harus dibedakan dengan jelas dan tegas ya. Ya, kemudian di dalam rilis tersebut dijelaskan juga bahwa Saudara Sultan memastikan aturan dalam PMK ini melekat pada para pemeriksa pajak, sehingga bila ada aktivitas live streaming saat pemeriksaan, maka para pemeriksa pajak dianggap melanggar aturan. Tadi kami sudah jelaskan kepada rekan-rekan bahwa tim pemeriksa pajak dianggap melanggar hukum, khususnya pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, jungto pasal 41 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, apabila pihak yang membocorkan atau memberitahukan itu adalah pejabat. Tapi kalau yang membocorkan atau memberitahukan ke publik melalui informasi elektronik, baik langsung live maupun tidak langsung, bukan termasuk di dalam larangan yang dimaksud dalam pasal 34 ayat 1 dan 2 jungto pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP. Kemudian rilis ini menjelaskan menurut Sultan ketentuan ini berlaku pula dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang KUP yang sudah kami jelaskan tadi. Pemahaman 34 ayat 1 dan 2 jungto 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP adalah hanya melekat bagi tim pemeriksa pajak dan tidak melekat bagi WP atau kuasanya. Kemudian Saudara Sultan juga mempersilahkan bila ada seorang WP yang ingin membuka datanya kepada publik. Ya tentu itu sangat dimungkinkan apabila WP atau kuasanya ingin melakukan itu. Dan itu tidak hanya dapat dilakukan di luar kantor KPP atau Kanwil atau kantor pusat, tapi juga dapat dilakukan di dalam sepanjang yang melakukan adalah WP atau kuasanya. Sehingga tidak ada aturan yang melarang bahwa membuka informasi, data dan informasi WP itu hanya boleh dilakukan di luar kantor KPP, Kanwil, atau kantor pusat. Sepanjang itu dilakukan oleh WP atau kuasanya yang bersangkutan, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Sepanjang dapat dibuktikan pihak yang melakukan itu adalah WP atau kuasanya. Dan oleh karena itu rekan-rekan, sekali lagi kami sampaikan, persoalannya sekarang ini adalah bukan hanya siapa yang melakukan, tapi poin yang kedua yang paling penting adalah di mana dilakukan. Jadi yang tidak boleh melakukan itu atau yang tidak boleh menyebarkan atau membocorkan data dan atau informasi WP itu adalah pejabat, termasuk tim pemeriksa pajak atau tenaga ahli atau pihak-pihak manapun yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Sehingga dengan demikian WP atau kuasanya tidak dilarang. Hal yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa pemberitahuan data dan informasi WP atau kuasanya itu tidak dilarang untuk disampaikan di kantor KPP, Kanwil atau kantor pusat. Apalagi WP atau kuasanya dalam hal ini hanya mendokumentasikan di dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan QA maupun pembahasan penelitian keberatan. Faktanya semua dokumentasi yang pernah kami lakukan dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan maupun pembahasan penelitian keberatan digunakan oleh majelis hakim di pengadilan pajak untuk pembuktian, dan itu sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan oleh majelis hakim. Dan oleh karenanya kalau hal itu dilarang oleh undang-undang, tentu majelis hakim tidak akan menggunakan rekaman yang diliput atau yang didokumentasikan oleh WP atau kuasanya di persidangan pengadilan pajak. Sehingga menurut kami apa yang dilakukan oleh WP atau kuasanya dalam peliputan elektronik baik langsung live maupun tidak langsung bukan merupakan perbuatan atau tindakan melawan hukum. Faktanya dokumentasi tersebut digunakan oleh majelis hakim untuk mengungkap fakta persidangan dan untuk mencari alat bukti dalam membuat amar putusan. Demikian yang dapat kami sampaikan sementara kepada rekan-rekan. Apabila rekan-rekan mempunyai persoalan yang sama dengan kasus yang ada di dalam rilis berita ini, rekan-rekan dapat menghubungi kami untuk dapat mendiskusikannya lebih lanjut. Kemudian kami sampaikan juga kepada rekan Sultan Manurung apabila berkenan untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai pemahaman pasal 34 ayat 1 dan 2 dan pasal 41 ayat 1 dan 2 Undang-Undang KUP, kami dengan senang hati akan meluangkan waktu untuk mendiskusikan supaya pemahaman yang bersangkutan lebih tepat sasaran dan tentunya lebih sesuai dengan maksud dan tujuan daripada pembuat Undang-Undang KUP. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan. Terima kasih. Selamat sore.